Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin membahas tentang pemanfaatan AI dalam akuntansi yang beranggotakan yaitu Della Olivia, Rizka Afrilia, Afifa Nurul Amalia, saya, Zahra Amalin, dan Siva Azkia. Yang pertama akan dibahas oleh Mbak Della. Baik, saya akan menjelaskan bagian latar belakang masalah. Yang pertama, ada profesi akuntansi melibatkan proses kompleks yang kini bisa diotomatisasi oleh AI. Kemudian yang kedua, studi ACCA mengemukakan bahwa AI itu memungkinkan akuntan fokus pada layanan bernilai tinggi. Kemudian yang ketiga, AI berperan dalam evaluasi organisasi, eh, kepatuhan hingga pengambilan keputusan. Yang keempat, AI meningkatkan transparansi dan objektivitas laporan keuangan. Yang kelima, mempercepat proses audit dan deteksi anomali. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah kekhawatiran, yaitu AI bisa menggantikan peran manusia. Jadi, profesi akuntansi memerlukan metodologi khusus dan melibatkan proses kompleks. Banyak di antaranya dapat diotomatisasikan dengan kecerdasan buatan. Menurut studi oleh ACCA, otomatisasi memungkinkan akuntan untuk lebih fokus pada konsultasi dan layanan nilai tinggi. Dalam waktu dekat, AI akan mengambil peran yang lebih komprehensif menyangkut kebijakan organisasi, evaluasi karyawan, kepatuhan terhadap peraturan, serta keputusan perilaku dan dampak terhadap hubungan kerja. Transformasi ini mirip dengan dampak teknologi seperti Uber dan Grab di sektor transportasi. Dengan demikian, akuntan perlu beradaptasi dan menerapkan kemampuan profesionalnya dalam menangani pekerjaan yang semakin kompleks. Kemudian, di sisi lain, AI dalam akuntansi juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya otomatisasi, AI dapat mengurangi subjektivitas dalam analisis data keuangan dan menghasilkan laporan yang lebih objektif. Selain itu, AI juga membantu dalam mempercepat proses audit dengan mengidentifikasi anomali keuangan yang mungkin tidak terlihat oleh auditor manusia, namun ada kekhawatiran bahwa AI dapat menggantikan peran manusia dalam bidang akuntansi yang dapat menimbulkan resistensi dari tenaga kerja. Kemudian, kecerdasan buatan telah mewujudkan analisis independen atas informasi akuntansi yang menyediakan informasi akuntansi yang tepat waktu dan efektif untuk pengambilan keputusan manajer. Seiring berkembangnya teknologi AI, keputusan tingkat tinggi atau teknis atau bahkan strategis itu dibuat berdasarkan solusi yang ditawarkan oleh teknologi berbasis AI. Jadi penerapan proses AI pada akuntansi manajemen dapat menjadi peluang karena meminimalkan aktivitas pengumpulan dan pemrosesan data rutin sehingga menyediakan semua yang diperlukan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang dihasilkan eh, dan berkelanjutan pengambilan keputusan. Meskipun manfaat yang ditawarkan AI itu cukup besar, itu tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama terkait dengan kemungkinan tergesernya peran manusia. Kemudian banyak pihak mempertanyakan sejauh mana AI akan menggantikan tugas-tugas yang selama ini menjadi domain eksklusif pada profesional akuntansi, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi masa depan pekerjaan di bidang tersebut. Melihat realitas ini, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai dampak adopsi kecerdasan buatan terhadap profesi akuntansi, baik di sisi teknis, etis, maupun sosial. Pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh AI diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi adaptasi yang tepat bagi para akuntan, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi akuntansi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, oleh baik. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. 。
yaitu metodologi penelitian. Pertama itu pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, data dari jurnal ilmiah nasional dan Google Scholar. Tiga, analisis deskriptif kualitatif, identifikasi tema, perbandingan temuan, sintesis konsep. Yaitu kesimpulannya, eh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode studi pustaka, data dikumpulkan melalui penelusuran dan telaah terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama berupa jurnal-jurnal yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, yang diperoleh melalui basis data seperti Google Scholar. Kriteria pemilihan jurnal meliputi kesesuaian topik, kredibilitas penerbit, serta tahun terbit. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menekankan pada identifikasi tema, perbandingan temuan, serta sintetis konsep dan teori yang berkembang dalam literatur terkait. Kemudian eh, lanjut ke slide selanjutnya, pemecah masalah. Yang pertama itu akan dibahas oleh Siva. Baik, saya akan menjelaskan pemecahan masalah. Penerapan AI dalam akuntansi menghadapi tantangan utama terkait keamanan data, etika penggunaan, dan pemahaman akuntansi. Perusahaan harus melindungi data sensitif, menggunakan data secara legal dan etis, serta memastikan profesional akuntansi dalam berperan aktif dalam intervensi dan pengambilan keputusan. AI berfungsi sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi akuntansi serta mendukung otomatisasi dan analisis data keuangan. AI hanyalah alat bantu sehingga profesional akuntansi harus memiliki kompetisi yang kuat dalam menginterpretasikan hasil analisis AI dan mengambil keputusan yang tepat. Secara keseluruhan, AI dapat mendukung analisis big data, peramalan keuangan, serta selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Baik, selanjutnya untuk kemampuan yang dimiliki oleh AI merupakan tantangan besar untuk akuntan, di mana beberapa hal ini harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang pertama, yaitu akuntan harus mempunyai attitude yang baik dan mental yang kuat untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Yang kedua, akuntan juga dituntut untuk memahami teknologi, karena dengan adanya kecerdasan buatan atau AI. Tapi lemot sih. Yang ketiga, Mandek. mungkin selanjutnya untuk kesimpulannya, Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang akuntansi dan keuangan memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi, akurasi, serta kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi.
AI mampu mengotomatisasi proses-proses rutin dan kompleks seperti pencatatan transaksi, analisis data, dan audit, sehingga memungkinkan akuntan untuk lebih berfokus pada aspek strategis dan konsultatif. Teknologi ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta meminimalisasi potensi kesalahan manusia. Namun, kemajuan AI juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi profesi akuntansi. Para akuntan dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mengasah keahlian profesional, serta membangun sikap dan mental yang siap menghadapi perubahan. Dengan demikian, integrasi AI dalam akuntansi seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan nilai tambah profesi akuntan di era digital. Kemudian slide selanjutnya yaitu saran yang akan dijelaskan oleh Afifa. Oke, selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi teknologi dan soft skill seorang akuntan. Yang kedua ialah untuk membangun kolaborasi manusia dengan teknologi yang seimbang. Yang ketiga yaitu perlu membuat regulasi adaptif bagi pemerintahan dan asosiasi AI. AI perlu diintegrasikan dalam kurikulum dan pelatihan yang berkelanjutan. Selanjutnya, Slide selanjutnya yaitu kemudian sesi terakhir yaitu tanya jawab. Oke, silahkan bagi yang mau bertanya untuk kelompok ini. Mungkin bisa via chat atau via on mic, dipersilahkan. Pertama kalau kamu ikut ya udah. Oke, belum ada yang bertanya ya. Mungkin saya awali dulu nggak apa-apa. Jadi untuk kelompok ini kan membahas ya terkait dengan perkembangan zaman dan membahas bagaimana AI tersebut. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah di posisi rekan-rekan sebagai seorang akuntan gitu ya. eh dengan perkembangan AI ini, apakah membuat rekan-rekan ini menjadi takut kehilangan profesi atau justru berdamai dengan AI, semisal memanfaatkan AI untuk keperluan tertentu? Bagaimana pandangan rekan-rekan semua terhadap perkembangan AI tersebut di bidang akuntansi? Oke, monggo kalau mau diskusi dulu atau mau diwakili oleh salah satu anggota juga boleh. Ya sebentar ya Pak, didiskusikan sebentar.
Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi kan tadi tanya perkembangan AI di bidang akuntansi memang menimbulkan kekhawatiran. Jadi mungkin kita sebagai seorang akuntan itu lebih baik berdamai dengan beradaptasi dengan teknologi AI. AI bukanlah pengganti total manusia, melainkan alat yang dapat meningkatkan efisiensi dalam produktivitas. Mungkin ada beberapa solusi untuk seorang akuntan dalam menghadapi perkembangan AI seperti mempelajari dan menguasai teknologi AI, yaitu dengan cara kita pelatihan dan sertifikasi, ikuti pelatihan dan sertifikasi terkait AI dan aplikasinya dalam akuntansi. Banyak program pelatihan yang bersedia baik online maupun offline. Terus kita juga bisa fokus dalam keterampilan yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti mungkin berpikir kritis dan pemecahan masalah. AI dalam pengolah data, tetapi manusia masih dibutuhkan untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah kompleks, dan membuat keputusan strategis. Jadi kita asah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Terus bisa jadi juga kita spesialisasi dalam bidang tertentu seperti konsultasi dan perencanaan pajak. Bidang ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan yang kompleks dan kemampuan analisis yang tinggi yang sulit digantikan oleh AI. Eh, terus menjadi penggunaan AI yang efektif. Jadi kita memahami batasan AI seperti mengetahui bahwa AI memiliki keterbatasan dan tidak selalu sempurna. Manusia tetap dibutuhkan untuk memvalidasi hasil yang dihasilkan oleh AI. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin untuk kelompok ini kita anggap cukup ya untuk presentasinya. Monggo silakan kalau mau ditutup oleh moderator. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok selanjutnya link baru ya, nanti saya share ke grup. Oke, terima kasih semuanya.